Berhenti merasa gagal hanya karena hidupmu berantakan. Berhenti menghakimi dirimu sendiri saat kamu lupa menaruh kunci atau membiarkan meja kerjamu dipenuhi tumpukan kertas yang menggunung. Karena secara saintifik, otak seorang jenius pun bisa sangat payah dalam mengurus hal-hal sepele. Selamat datang di Eksplorasi Anatomi Pikiran, tempat di mana kita akan membongkar sebuah fenomena paradoksikal yang sering disalahpahami oleh masyarakat modern. Banyak orang mengira bahwa memiliki kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi adalah tiket emas menuju kehidupan yang teratur, sukses, dan tanpa celah. Namun, sains saraf modern mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengejutkan dan mungkin akan membuatmu bernapas lega. Mari kita bayangkan otak manusia sebagai sebuah pertunjukan orkestra musik klasik yang sangat megah di dalam sebuah gedung konser futuristik. Di dalam orkestra pikiran ini, terdapat berbagai elemen yang bekerja sama untuk menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis. Kecerdasan intelektual atau IQ yang sering diukur melalui tes-tes standar, ibarat seorang pemain biola solo yang sangat jenius dan mahir. Sang solois ini mampu memainkan nada-nada paling rumit dengan kecepatan cahaya, memecahkan masalah matematika tingkat tinggi, atau merangkai kode-kode komputer yang sangat kompleks. Dia adalah bintang utama yang kemampuannya tidak diragukan lagi oleh siapapun yang mendengarnya. Sang pemain biola solo ini mewakili kapasitas kognitif murni kita. Secara fisik, kita melihatnya pada jaringan saraf otak yang sangat padat dan efisien, memancarkan sinyal-sinyal listrik berwarna biru terang yang melesat melintasi sinapsis dengan presisi luar biasa. Namun, kemampuan luar biasa dari sang solois tidak akan bisa menghasilkan simfoni kehidupan yang teratur secara sendirian. Sehebat apapun ia memainkan melodi, pertunjukan akan berantakan jika tidak ada yang memandu kapan dia harus memulai nada pertama, kapan harus mengubah tempo, atau kapan harus berhenti dan memberi ruang bagi instrumen lain untuk berbunyi. Disinilah peran sang dirigen masuk. Dalam terminologi sains otak, sang dirigen ini dikenal sebagai fungsi eksekutif, sebuah sistem kendali tingkat tinggi yang berpusat di area korteks prefrontal, tepat di balik dahi kita. Fungsi eksekutif adalah manajer operasional dari otak. Tugasnya bukan untuk memikirkan ide-ide cemerlang, melainkan untuk mengatur, merencanakan, mengendalikan impuls, dan memanajemen waktu. Sang dirigen holografik ini berdiri tegak memegang tongkat baton, memastikan bahwa kemampuan luar biasa dari pemain biola jenius tadi diarahkan pada tujuan yang benar dan pada waktu yang tepat, agar harmoni tetap terjaga. Sisi gelap dari kecerdasan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrim antara sang solois dan sang dirigen. Paradoks ini sangat umum terjadi pada individu dengan IQ di atas rata-rata. Bayangkan sang pemain biola yang terlalu bersemangat terus menggesek dawainya tanpa memperdulikan arahan sang dirigen, atau sang dirigen yang tiba-tiba tertidur di tengah pertunjukan. Secara neurologis, ini berarti ada koneksi yang tidak sinkron antara pusat pemrosesan kognitif dengan area kendali eksekutif di korteks prefrontal. Kejeniusan murni yang tak terkendali justru akan melahirkan kekacauan alih-alih sebuah mahakarya yang indah. Manifestasi dari kegagalan sang dirigen ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Otak yang mampu memformulasikan teori fisika kuantum atau merancang arsitektur perangkat lunak bernilai jutaan dolar, tiba-tiba mengalami kelumpuhan total saat dihadapkan pada tugas membalas pesan singkat, membayar tagihan listrik tepat waktu, atau sekadar merapikan tempat tidur. Fenomena ini bukanlah bentuk kemalasan seperti stigma masyarakat pada umumnya. Ini adalah kegagalan fungsi eksekutif, di mana mesin mobil otak mereka memiliki tenaga ribuan tenaga kuda, namun sayangnya hanya dibekali dengan rem sepeda ontel yang sudah sangat usang. Jika kita memperbesar pandangan menggunakan mikroskop elektron imajiner ke dalam celah sinaptik otak, kita akan melihat tarian molekul yang tidak seimbang. Dopamin dan norepinefrin, dua neurotransmitter utama yang berfungsi sebagai bahan bakar bagi fungsi eksekutif, seringkali tidak didistribusikan secara efisien pada otak-otak yang terlalu fokus pada pemrosesan kognitif mendalam.
Partikel-partikel bercahaya keemasan ini seharusnya mengalir lancar mengaktifkan jalur-jalur penyelesaian tugas. Namun pada individu dengan sindrom kecerdasan yang tidak seimbang ini, aliran neurotransmitter tersebut sering tersendat, membuat mereka kesulitan untuk sekadar memulai tugas yang dianggap membosankan. Namun, ketiadaan kendali dari sang dirigen ini memiliki satu efek samping yang sering dipuja sebagai keajaiban produktivitas, yaitu kondisi hiperfokus. Saat sang jenius menemukan subjek yang sangat menstimulasi dopamin mereka, pemain biola solo tadi akan memainkan musiknya tanpa henti hingga melupakan dunia luar. Dalam fase ini, sang ilmuwan bisa duduk berjam-jam tanpa makan, minum, atau tidur, mengurai kompleksitas data secara menakjubkan. Di satu sisi, ini adalah mata air inovasi dan terobosan sains modern. Namun, di sisi lain, ini adalah pengabaian total terhadap realitas kelangsungan hidup sehari-hari. Bencana sesungguhnya terjadi pada fase transisi atau perpindahan tugas. Fungsi eksekutif bertanggung jawab atas fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan untuk beralih dari satu tugas ke tugas lainnya dengan mulus. Ketika sang dirigen lemah, otak sang jenius akan menolak keras untuk berhenti dari fase hiperfokusnya. Mengalihkan perhatian dari proyek penelitian antariksa menuju tugas mencuci piring terasa seperti sebuah penderitaan fisik yang nyata bagi jaringan saraf mereka. Akibatnya, tugas-tugas administratif kehidupan terus menumpuk membentuk gunung kekacauan yang semakin lama semakin mustahil untuk diurai oleh individu tersebut. Masalah diperparah oleh kelemahan pada memori kerja atau working memory. Memori kerja ibarat papan tulis mental, tempat otak mencatat informasi sementara saat sedang memecahkan masalah. Ironisnya, banyak individu berIQ tinggi memiliki memori kerja yang sangat rentan terhadap gangguan. Saat mereka berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, sebuah ide brilian tentang persamaan matematika tiba-tiba terlintas, dan seketika itu juga papan tulis mental mereka terhapus bersih. Mereka pun berdiri diam di tengah dapur, sama sekali lupa mengapa mereka berjalan ke ruangan tersebut dari awal. Frustrasi akibat ketidakmampuan mengendalikan kehidupan sehari-hari ini seringkali berujung pada masalah regulasi emosi. Ketika masyarakat terus-menerus menuntut mereka untuk hidup teratur dan disiplin, sang jenius mulai meragukan nilai dari kecerdasannya sendiri. Badai emosi terlihat seperti kilatan petir merah di dalam pemindaian pemetaan otak mereka. Perasaan tidak mampu, cemas, dan rendah diri perlahan-lahan menggerogoti potensi besar yang mereka miliki. Kejeniusan yang seharusnya menjadi anugerah berubah menjadi semacam kutukan yang mengurung mereka dalam rasa bersalah dan tekanan mental yang terus-menerus mendera kehidupan mereka. Dari sudut pandang evolusi biologi, keberadaan otak dengan arsitektur paradoksikal semacam ini bukanlah sebuah kesalahan atau kecacatan alam. Di masa lalu, komunitas manusia prasejarah sangat membutuhkan variasi kognitif untuk bisa bertahan hidup. Kita membutuhkan para pemikir mendalam yang mampu fokus berhari-hari untuk menciptakan alat berburu baru atau memetakan rasi bintang, di samping para eksekutor yang menjaga keteraturan kam setiap hari. Alam semesta sengaja menciptakan keragaman saraf atau neurodiversity ini karena lompatan inovasi seringkali memang lahir dari pikiran-pikiran yang selalu berjalan di ambang batas kekacauan. Lalu, bagaimana cara sang jenius ini bertahan di dunia modern yang selalu menuntut efisiensi mekanis secara mutlak? Jawabannya, bukanlah dengan memaksa sang pemain biola untuk merangkap peran menjadi seorang dirigen. Sebaliknya, solusinya adalah dengan mengeksternalisasi fungsi sang dirigen tersebut. Karena korteks prefrontal mereka tidak bisa selalu diandalkan untuk manajemen waktu dan tugas, mereka harus memindahkan fungsi tersebut keluar kepala mereka. Penggunaan asisten digital pintar, kalender visual yang besar, alarm dengan pengingat suara yang tegas, dan pendelegasian tugas adalah bentuk nyata dari menciptakan dirigen buatan di lingkungan sekitar mereka. Rekayasa lingkungan menjadi kunci utama bagi sebuah kebebasan kognitif. Daripada menghabiskan energi mental yang berharga hanya untuk sekedar mengingat letak kunci mobil, mereka dapat merancang sistem terpadu di mana benda-benda tersebut hanya memiliki satu tempat spesifik dan selalu terlihat jelas. Lingkungan fisik yang tertata secara futuristik dan minimalis akan sangat membantu mengurangi beban kognitif yang tidak perlu.
Dengan meminimalisir gangguan visual dan menciptakan rutinitas yang serba otomatis, otak sang jenius dapat menyimpan energi dan daya komputasinya secara penuh untuk memecahkan hal-hal yang benar-benar membutuhkan kapasitas kecerdasan superior mereka. Pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang memainkan lembaran nada yang tertata rapi tanpa celah sedetik pun. Jika kamu adalah seseorang yang memiliki pikiran yang brilian, namun sering tersandung oleh ketidakteraturan hal-hal kecil, pahamilah bahwa kamu sedang merawat sebuah orkestra saraf yang sangat unik dan berharga. Berdamailah dengan fakta bahwa kamu mungkin selalu membutuhkan bantuan seorang dirijen eksternal untuk mengurus rutinitasmu. Lepaskanlah beban rasa bersalah itu. Rayakan keindahan dari melodi solo kecerdasanmu, kelola kekacauan dengan bijak, dan biarkan kejeniusanmu mengukir mahakaryanya sendiri di atas kanvas peradaban umat manusia.